sababin nuzul atau bisa pelajaran itu bukan dengan sebab munculnya hadis, akan tetapi bi umumin lafzi, yang menjadi patokan itu keumuman lafaz, di mana keumuman lafaz di sini Rasulullah mengatakan la tas'alil imarah, jangan meminta jabatan. Kemudian Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan di situ alasan-alasannya kenapa demikian. Maka Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ketika menjelaskan hadis ini, beliau berkata, hadzal haditsu ihtawa ala jumlataini 'azimatain. Hadis ini mengandung dua pernyataan yang agung. Ihdahuma, yang pertama, annal imarata ghaira wa ghairaha minal wilayati alal khalq la yanbaghi lil abdi ayyas'alaha wa yata'arrada laha, bal yas'alullaha al-afiyata wassalamah. Yaitu pernyataan yang pertama adalah jabatan pemerintahan dan selainnya atas manusia, la yang bagi abdi ayyas'alaha, tidak pantas orang hamba untuk memintanya, wa yata'arrada 'alaha, dan menawarkan diri untuknya. Naam, yakni jabatan pemerintahan dan yang semisalnya dari jabatan-jabatan yang di sana menguasai manusia atau ada kekuasaan atas manusia, tidak pantas bagi seorang hamba untuk meminta dan menawarkan diri untuk memegang jabatan-jabatan tersebut. Naam, bal yas'alullaha al-afiyata wassalamah, bahkan sepantasnya bagi dia untuk memohon kepada Allah al-afiyah dan keselamatan. Kenapa? Ya karena dijelaskan oleh Syekh, fa innahu la yadri hal takunul wilayatu khairan lahu aw syarra, wa la yadri hal yastati'ul qiyama biha am la. Alasan mendasarnya adalah karena dia tidak tahu, orang yang meminta jabatan itu sendiri dia tidak tahu apakah jabatan itu adalah baik bagi dia atau tidak. Naam, dan dia pun tidak tahu hal yastati'ul qiyama biha amla, apakah dia orang yang mampu untuk mengemban jabatan tersebut atau tidak. Naam, ya sebagaimana dimaklumi pada kenyataannya, ya ikhwan, banyak di antara manusia yang berambisi untuk sebuah jabatan, namun mereka tidak layak untuk mengemban jabatan tersebut, atau bahkan jabatan tersebut adalah buruk bagi mereka. Naam, maka dengan demikian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan di dalam hadis, innaka utitaha an mas'alatin ukilta ilaiha. Kalau engkau diberi jabatan itu karena memintanya, maka akan diserahkan, engkau diserahkan pada jabatan tersebut. Yani fa idza sa'alaha wa harasa 'alaiha ukila ila nafsihi, wa mata ukila al-'abdu ila nafsihi lam yuwaffaq wa lam yusaddad fi umurihi wa lam yu'an 'alaiha li'anna su'alaha yunabbi'u an mahdurain.
Ada Syekh Abdurrahman Al-Sa'di memberikan penjelasan selanjutnya, kata beliau, apabila seseorang meminta jabatan dan berambisi untuk mendapatkan jabatan itu, niscaya urusannya diserahkan sepenuhnya kepada dia. Dia tidak akan ditolong oleh Allah menjalankan tugas-tugas yang ada di dalam jabatan itu. Dia diserahkan untuk melaksanakan tugas itu sepenuhnya bertumpu pada kesanggupan dan kemampuan dirinya saja. Maka kata Syekh, wa mata wukilal abdu ila nafsihi, dan kapan ketika seseorang diserahkan kepada dirinya sendiri, lam yuwaffaq, maka niscaya dia tidak mendapatkan taufik, walam yusaddad fi umurihi, dan juga tidak mendapatkan bimbingan dalam urusan-urusannya itu, walam yu'an alaiha, dan bahkan dia tidak akan ditolong untuk melaksanakan tugas-tugas dalam jabatan tersebut. Lianna su'alaha yunabbi'u an mahdurain, kata beliau. Ya, sebab permintaan terhadap sebuah jabatan itu menunjukkan kepada dua hal yang terlarang. yakni orang yang meminta jabatan atau permintaan terhadap sebuah jabatan itu terkandung di dalamnya ada dua hal yang terlarang. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimana wa rahimahullah, yaitu al-awwalu, yang pertama, al-hirsu ala dunya war ri'asah wal hirsu yahmilu ala ribati fi takhawudi fi malillah wal uluwi ala ibadillah. Pertama, ya, dari dua hal yang terlarang itu, yang pertama adalah ambisi terhadap dunia dan jabatan, sementara ambisi mendatangkan keraguan dalam mengolah harta Allah dan merasa tinggi di atas hamba-hamba Allah. Orang yang ambisi itu terhadap sebuah jabatan itu, jabatan-jabatan keduniaan itu, mendatangkan ar-ribah, keraguan, fit takhawwudi fi malillah, dalam mengolah harta Allah Azza wa Jalla. Dan orang yang meminta jabatan itu, ya, ada pada dirinya al-ulu ala ibadillah, merasa tinggi di atas hamba-hamba Allah, merasa layak, merasa lebih pantas dari yang lainnya, dan seterusnya. Nah, ini bahaya yang pertama. Asani, yang kedua, kata Syekh, dari bahaya meminta jabatan itu sendiri adalah fihi naw'ut tikali ala nafsi wa inqita'in an isti'anati billah, yaitu terlalu percaya pada kemampuan diri sendiri serta tidak bergantung kepada pertolongan Allah. Di orang yang meminta jabatan, berambisi pada suatu jabatan tertentu, itu termasuk orang itu terlalu kepedean dalam menjalankan
tugas-tugas yang ada pada jabatan itu, serta tidak bergantung pada pertolongan Allah Azza wa Jalla. Maka dari itu kalau orang yang memiliki sifat yang demikian itu, maka Allah akan mengabaikan dia, serahkan dia kepada kemampuannya sendiri, dan Allah tidak menolong dia dalam menjalankan tugasnya itu. Sebab itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wukilta ilaiha," dia akan diserahkan kepada urusannya itu, dia tidak akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam. Maka di sini perkara yang sangat penting yang harus diperhatikan oleh setiap hamba, apalagi ketika dia berhadapan dengan jabatan-jabatan keduniaan. Naam. Adapun orang yang tidak berambisi untuk sebuah jabatan, dan tidak pula dia mengidam-idamkan jabatan itu, bahkan jabatan itu diberikan kepadanya tanpa dia memintanya, karena dia sendiri sadar bahwa dia itu tidak punya kemampuan, atau dia kurang mampu, atau dia kurang layak, sehingga dia tidak berambisi untuk jabatan itu, dia tidak mengidam-idamkannya. Maka tetapi dia diberi saja jabatan karena orang-orang yang melihatnya itu menganggap bahwa dia lebih layak di antara mereka semua, maka orang yang demikian ini fa innallaha yu'inuhu 'alaiha, Allah akan menolongnya dalam menjalankan tugas-tugas yang terkandung di dalam jabatan tersebut. Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa in utitaha an ghairi mas'alatin u'inta 'alaiha. Kalau engkau diberi jabatan itu tanpa engkau memintanya, maka engkau akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam melaksanakan amanah yang terkandung di dalam jabatan itu. Nah, kemudian di dalam hadis yang mulia ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita tentang perkara yang berikut, yaitu wa idza halafta ala yaminin fara'aita ghairaha khairan minha fa'til ladzi huwa khairun wa kaffir an yamin. Itu apabila engkau bersumpah atas suatu perkara, lalu engkau melihat bahwa ada perkara lain yang lebih baik daripada apa yang engkau telah sumpah untuknya itu, fa'til ladzi huwa khair, maka batalkanlah sumpahmu itu dengan cara datangilah atau lakukanlah perkara yang engkau pandang lebih baik dari apa yang telah engkau sumpahkan itu. Hanya saja engkau terkena satu beban syariat, yaitu engkau harus membayar kafarat atas sumpahmu itu. Maka Nabi mengatakan wa kaffir an yaminik, maka bayarlah kafarat atas sumpahmu. Nah, maka di dalam hadis ini, kalimat ini
Seperti seseorang kalau dia bersumpah untuk meninggalkan sebuah kewajiban atau bersumpah untuk meninggalkan suatu perkara sunnah, maka orang yang demikian itu hendaklah dia membayar kafarat atas sumpahnya itu, lalu dia melakukan kewajiban tersebut, atau dia melakukan perkara sunnah yang dia bersumpah untuk tidak melakukannya itu. Karena tentunya jika dibandingkan dengan sumpahnya itu, tentu perkara yang dia lakukan itu lebih baik. Misalnya dia bersumpah untuk tidak melakukan suatu kewajiban, padahal melakukan kewajiban itu lebih baik. Tidak melakukan kewajiban itu berdosa. Maka tentu melakukan kewajiban adalah lebih baik dari apa yang dia sumpahkan. Maka dengan demikian orang ini dia batalkan sumpahnya itu dengan dia tetap melakukan kewajiban, namun hanya dia diembankan kepadanya untuk membayar kafarah, yaitu kafarat sumpah. Naam. Naam. Nah, kafarat sumpah itu apa? Bagaimana membayar kafarat sumpah itu? Kafarat sumpah sendiri disebutkan di dalam nas bahwasanya orang yang bersumpah lalu dia membatalkan sumpahnya itu karena dia melakukan lebih baik dari apa yang dia sumpahkan, yaitu dia berkewajiban untuk membebaskan seorang budak, atau kemudian dia jika tidak bisa maka dia memberikan makan kepada 10 orang miskin. Kalau tidak bisa memberikan makan kepada 10 orang miskin, ya berarti dia memberikan pakaian kepada mereka. Atau kalau dia tidak mampu, maka dia berpuasa 3 hari. Nah, berpuasa 3 hari ini para ulama mengatakan atau mereka berselisih pendapat tentang apakah wajib berturut-turut atau tidak. Namun pendapat yang terkuat di antara pendapat para ulama yang kita yakini bahwa di dalam membayar kafarat sumpah berpuasa 3 hari itu tidak ada kewajiban untuk berturut-turut. Jadi boleh berselang-seling. Nah, adapun menjadi catatan dalam hadis yang mulia ini bahwa kalau seseorang bersumpah dengan sumpah yang tidak sungguh-sungguh, naam, atau dia bersumpah dalam perkara-perkara yang telah lalu, misalnya perkara-perkara itu sudah berlalu lalu dia mengatakan tidak demi Allah, atau dia bilang iya demi Allah, begitu dalam perkara yang sudah berlalu, atau sumpahnya itu tidak sungguh-sungguh, maka dalam kondisi sumpah yang demikian ini
tidak ada kewajiban kafarat baginya. Tidak ada kewajiban kafarat baginya. Naam. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Naam. Demikian ikhwanna fid din, azani Allah wa iyyakum. Pelajaran pada malam hari ini kita hanya bisa membahas satu hadis. Dan insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya biidznillah taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.